warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dari awal sampai saat ini. Apa itu sistem pendidikan? Sistem pendidikan merupakan suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk proses belajar mengajar dengan tujuan agar para pelajar dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Di Indonesia menerapkan sistem pendidikan nasional. Salah satu program pendidikan yang terkini adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Lalu bagaimanakah perkembangan sistem pendidikan di Indonesia? Yuk ikuti videonya sampai akhir ya. A. Sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai. Sistem ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan bermasyarakat yang meliputi tanggung jawab, tenggang rasa, kejujuran, dan kedisiplinan. Pengaplikasian sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai ini dapat dilihat dari pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. B. Sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem terbuka. Melalui sistem ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, inisiatif, dan bertanggung jawab dalam mengatur proses belajarnya sendiri. C. Sistem pendidikan di Indonesia secara beragam. Sistem ini dibentuk untuk mengakomodasikan keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan landasan tersebut, sistem pendidikan di Indonesia terdapat jenis instansi pendidikan yang beragam. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Salah satu perkembangan sistem pendidikan di Indonesia bisa dilihat melalui kurikulumnya. Berikut dijelaskan bagaimana perkembangan sistem pendidikan di Indonesia melalui kurikulum yang sempat berlaku dari awal sampai saat ini diterapkan. A. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama di Indonesia sejak kemerdekaan. Kurikulum ini berorientasi politik dengan mengganti sistem pendidikan Belanda menjadi pendidikan asli Indonesia. Melalui kurikulum ini, Pancasila menjadi landasan dasar pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dirancang pada tahun 1947 dan diaplikasikan pada tahun 1950. Nilai yang diterapkan kurikulum ini adalah kesadaran berwarga negara, bermasyarakat, dan membentuk watak sejalan dengan ideologi negara. B. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Mengingat kurikulum pada periode sebelumnya belum terfokus terhadap mata pelajaran lain, di periode ini beberapa aspek disempurnakan dengan dibentuknya silabus atau rencana pembelajaran dengan tenaga pendidik mengajarkan spesifikasi mata pelajaran kepada peserta didik. C. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan pembekalan akademik dan non-akademik pada jenjang sekolah dasar. Dengan tujuan tersebut, lahirlah program Pancawardhana, yaitu kelompok 5 bidang studi yang meliputi pengembangan moral, keterampilan, keprigelan, jasmani, dan emosional. D. Kurikulum 1968. Kurikulum ini difokuskan pada pembentukan bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila, yang mana jiwa Pancasila yang dimaksudkan adalah adanya masyarakat yang sehat, kuat, cerdas, bermoral, dan keyakinan akan beragama yang dianut. Selain menjalankan sistem pendidikan berjiwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar lain yang digunakan untuk kurikulum ini. Beberapa karakteristiknya meliputi arah kegiatan yang meningkatkan kecerdasan, keterampilan, serta pengembangan jasmani yang kuat dan sehat. E. Kurikulum Pendidikan 1975. Efektivitas dan efisiensi merupakan ciri dari kurikulum ini yang dibentuk dan dipengaruhi oleh manajemen objektivitas, yang mana muncul prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI, atau kita kenal sebagai pendidikan satuan pelajaran. F. Kurikulum Pendidikan 1984.
Ciri dari kurikulum ini adalah fokus utama dititik beratkan kepada keahlian dengan dilakukannya pengaplikasian metode pembelajaran dengan pengamatan, pengelompokan, diskusi, hingga pelaporan. Metode ini biasanya disebut sebagai cara belajar aktif siswa atau CBSA. G. Kurikulum 1994 dengan suplemen Kurikulum 1999. Pada periode ini, kurikulum pendidikan di Indonesia mendapatkan kritik karena dianggap beban belajar peserta didik yang terlampau berat. Pada periode kurikulum ini, muncullah mata pelajaran baru seperti muatan nasional dan muatan lokal yang meliputi bahasa daerah, keterampilan, maupun kesenian. H. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Kurikulum ini berciri pencapaian kompetensi bagi peserta didik sebagai individu maupun kelompok, dan berorientasi pada hasil pembelajaran. 3 unsur yang membedakan sistem pendidikan ini adalah pemilihan kompetensi yang sesuai dengan minat bakat peserta didik, pengembangan pembelajaran, dan proses evaluasi dalam penentuan keberhasilan. I. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya, dan perbedaan yang terlihat adalah adanya standar kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pada kurikulum ini juga tenaga pendidik dituntut untuk mengembangkan rencana pembelajaran secara mandiri dengan penyesuaian pada kondisi daerah sekolah berada. Yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum ini sedang diaplikasikan dalam pendidikan di Indonesia pada saat ini. Kurikulum yang kita kenal dengan kurikulum K13 memiliki aspek-aspek yang menjadi pokok penilaian meliputi aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Pada kurikulum ini terdapat beberapa mata pelajaran yang dirampingkan meliputi ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan PPKN, sedangkan mata pelajaran yang dikembangkan meliputi matematika. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dilalui secara bertahap dengan tujuan untuk membentuk karakter anak bangsa yang kreatif, imajinatif, dan kompetitif.